Not trying to be indie, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan memberikan tutorial tentang cara mengkonstruksi sebuah segitiga. Yang pertama, di sini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengkonstruksi segitiga sama sisi. Hal yang pertama yang dilakukan yakni membuka aplikasi GeoGebra. Setelah aplikasi GeoGebra terbuka seperti pada layar, kita akan memulai mengkonstruksi sebuah segitiga sama sisi. Di sini, untuk mengkonstruksi sebuah segitiga sisi, kami melakukan pendekatan dua buah lingkaran. Hal yang pertama dilakukan yakni menghubungkan kedua lingkaran. Di sini kita memilih lingkaran, kemudian kita membentuk lingkaran pada layar. Kemudian setelah itu kita beri garis lurus. Di sini kita pilih line, kemudian kita beri garis lurus. Kemudian setelah itu kita beri poligon. Di sini kita pilih poligon, kemudian kita beri poligon lagi. Setelah itu kita hapus semua garis yang berada di luar poligon. Inilah segitiga sama sisi yang telah jadi. Baiklah, selanjutnya kami akan memberikan tutorial cara mengkonstruksi segitiga sama kaki. Di sini untuk mengkonstruksi sebuah segitiga sama kaki, kami menggunakan pendekatan sebuah lingkaran. Hal yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita membuat lingkarannya. Di sini kita memilih lingkaran, kemudian kita buat lingkarannya pada layar. Setelah itu, kita buat garis tegak lurus. Di sini kita pilih line, kemudian kita buat garisnya. Nah, setelah itu kita buat alasnya. Kita memilih vertical line dan kita buat. Nah, setelah itu kita beri poligon. Di sini kita pilih poligon serta kita pilih poligon. Setelah itu kita hapus garis semua yang berada di luar lingkaran. Inilah segitiga sama kaki yang telah jadi. Kemudian yang ketiga teman-teman, di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonstruksi segitiga siku-siku. Untuk mengkonstruksi segitiga siku-siku, di sini kami menggunakan pendekatan sebuah lingkaran. Hal pertama yang harus kita lakukan yakni sama seperti sebelumnya, yakni kita buat terlebih dahulu lingkarannya. Di sini kita pilih lingkaran, kemudian kita buat lingkarannya pada layar. Oke, kita langsung buat. Setelah itu kita buat sisi depannya dengan cara di sini kita pilih particular line. Nah, setelah jadi segitiga siku-sikunya, kemudian kita beri poligon. Di sini kita langsung pilih poligon, kemudian kita beri poligon. Kemudian di sini kita hapus semua garis yang berada di luar poligon. Nah, inilah segitiga siku-sikunya telah jadi.
Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini kami akan memberikan tutorial tentang pembuktian luas segitiga siku-siku. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini kita buat segitiga siku-sikunya dengan menggunakan poligon. Di sini kita pilih menu poligon, kemudian kita buat segitiga siku-sikunya pada layar. Kemudian setelah segitiga siku-sikunya terbentuk, kita ukur semua panjang sisinya. Di sini kita pilih menu ini, kemudian kita pilih distance or leg, kemudian kita ukur. Nah, di sini kita bisa menampilkan juga semua sudutnya. Di sini kita pilih menu ini kembali, kemudian kita pilih angle. Nah, setelah itu kita beri titik tengah antara titik A dan titik C. Di sini kita pilih menu ini, kemudian kita pilih midpoint or center. Kemudian kita beri titik tengah. Nah, setelah kita beri titik tengah, kemudian kita buat slidernya terlebih dahulu. Kita klik pada layar. Nah, setelah muncul gambar seperti pada layar, kemudian di sini kita pilih angle. Setelah itu di sini 360 derajat, kita ubah menjadi 180. Di sini bisa kita ubah menjadi alpha. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan merotasi segitiga siku-siku ini. Caranya bagaimana? Di sini kita klik ini, kemudian kita pilih rotate around point. Kemudian kita klik segitiga siku-sikunya. Kemudian di sini kita akan merotasi segitiga siku-siku ini. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita klik menu ini, kemudian kita pilih rotate around point. Kemudian kita klik segitiga siku-sikunya. Nah, setelah muncul gambar seperti pada layar, di sini 45 derajat kita ubah namanya sesuai dengan yang ada pada slider, yaitu alpha. Kemudian di sini kita pilih clockwise, yaitu searah jarum jam. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita geser slidernya. Nah, inilah pembuktian dari luas segitiga siku-siku. Baiklah teman-teman, kemudian di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari luas segitiga siku-siku. Langsung saja, di sini pada input kita tulis rumus dari luas segitiga siku-siku, yakni 1/2 dikali alas dikali tinggi. Di sini kita ketahui bahwa alasnya sama dengan 3 dan tingginya sama dengan 2. Berarti 1/2 dikali A dikali C. Kemudian kita enter. Nah, inilah hasil dari luas segitiga siku-siku. Kemudian bagaimana caranya agar luas segitiga siku-siku yang ini bisa muncul pada layar? Caranya yakni kita klik menu ini, kemudian kita pilih teks. Setelah itu kita klik pada layar. Nah, setelah muncul gambar seperti pada layar ini, di sini pada edit kita bisa menuliskan rumus dari luas segitiga siku-siku, yakni luas sama dengan 1/2 dikali, kita pilih objek alas. Alasnya tadi yaitu A, dikali, kita pilih objek lagi, C, sama dengan, kita objek lagi, kita pilih luas, kemudian kita klik OK. Nah, inilah luas dari segitiga siku-siku. Kemudian bagaimana cara mencari keliling dari segitiga siku-siku? Caranya hampir sama dengan cara mencari luas dari segitiga siku-siku,
yaitu kita tulis terlebih dahulu pada input rumus dari keliling segitiga siku-siku, yaitu sisi samping ditambah sisi miring ditambah sisi depan. Kita tulis keliling sisi samping ditambah sisi miring ditambah sisi depan. Sisi sampingnya berarti A, sisi miringnya berarti B, dan sisi depannya berarti C. Berarti keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian kita enter. Nah, inilah keliling dari segitiga siku-siku. Kemudian bagaimana caranya agar keliling yang ada di sini bisa muncul pada layar? Caranya sama dengan luas segitiga siku-siku tadi, yaitu kita pilih terlebih dahulu teks, kemudian kita klik pada layar. Nah, setelah muncul gambar seperti pada layar, di sini pada edit kita dapat menuliskan rumus dari keliling segitiga siku-siku, yaitu keliling sama dengan, kita pilih objek, yaitu A, ditambah, kita objek lagi, B, ditambah, kemudian kita objek lagi, C, sama dengan, kita objek lagi, kemudian kita pilih keliling, dan setelah itu kita klik OK. Nah, inilah keliling dari segitiga siku. Kemudian, untuk selanjutnya, tuliskan sebuah konjektur atau generalisasi berupa pernyataan implikasi untuk hasil pengamatan tersebut. Buktikan besar sudut A ditambah besar sudut Y sama dengan besar sudut O. Pembuktian pernyataan 1, besar sudut A sama dengan 60 derajat, besar sudut B sama dengan 60 derajat, besar sudut Y sama dengan 60 derajat, besar sudut O sama dengan 120 derajat dengan alasan diketahui. Untuk nomor pernyataan kedua, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut Y sama dengan 180 derajat dengan alasan jika sudut-sudut interior segitiga dijumlahkan, maka besarnya 180 derajat. Untuk pernyataan ketiga, besar sudut A ditambah besar sudut O sama dengan 180 derajat dengan alasan definisi sudut berpelurus. Untuk pernyataan keempat, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut Y sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut O dengan alasan substitusi. Untuk pernyataan kelima, besar sudut A ditambah besar sudut Y sama dengan besar sudut O dengan alasan pengurangan. Kemudian, yang ketujuh, susunlah pembuktian formal dari pernyataan yang Anda tuliskan pada poin ke-6. Buktikan bahwa besar sudut A ditambah besar sudut Y sama dengan besar sudut O. Pernyataan pertama, besar sudut A sama dengan 60 derajat, besar sudut B sama dengan 60 derajat, besar sudut Y sama dengan 60 derajat, dan besar sudut O sama dengan 120 derajat dengan alasan diketahui. Yang kedua, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut Y sama dengan 180 derajat dengan alasan jika sudut-sudut interior segitiga dijumlahkan, maka besarnya 180 derajat. Untuk pernyataan ketiga, besar sudut A ditambah besar sudut O sama dengan 180 derajat dengan alasan definisi sudut berpelurus. Untuk pernyataan keempat, besar sudut GCB sama dengan besar sudut O dengan alasan diketahui. Pernyataan kelima, besar sudut A sama dengan besar sudut Y dengan alasan diketahui. Untuk pernyataan ke-6, besar sudut A ditambah besar sudut Y sama dengan besar sudut O dengan alasan postulat penjumlahan sudut. Untuk pernyataan ke-7, besar sudut A ditambah besar sudut Y sama dengan 120 derajat dengan alasan jumlah sudut berkomplement. Untuk pernyataan ke-8, 2 kali besar sudut sama dengan 120 derajat dengan alasan substitusi. Untuk pernyataan ke-9, besar sudut
sama dengan 60 derajat dengan alasan sifat pembagian. Untuk pernyataan ke-10, 60 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 120 derajat dengan alasan substitusi langkah ke-6 dan langkah ke-7. Maka terbukti bahwa besar sudut A ditambah besar sudut Y sama dengan besar sudut O.